Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Hamrina, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Pada video kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, SMA Negeri 10 Luwu, Kabupaten Luwu. Selamat menyaksikan. Bangun dan bergeraklah, waktu terus berganti. Jangan pernah menyerah, wujudkan mimpi. Walau berat kau rasa, teruslah berlari. Kejar dan kau raihlah prestasimu. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri. Sama kata dan budaya, bersatu kita berbagi, memulihkan negeri untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga. Segala perbedaan harus kita pahami. Singkirkan keakuan, tetapkan tegar kawan, hadapi pandemi untuk raih masa depan. Dan impikan kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya, bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga. Kita mampu, kita bersatu, kita hadapi semua ini. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya, bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga untuk meraih prestasi. Bangkitlah Indonesia. Alhamdulillah. Bangun dan bergeraklah, waktu terus berganti. Jangan pernah menyerah, wujudkan mimpi. Walau berat kau rasa, teruslah berlari. Kejar dan kau raihlah prestasimu. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya, bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala UPT SMA N 10 Luwu atau yang mewakili Bapak Ibu CGP yang hebat dan luar biasa yang kami hormati pula, serta Bapak dan Ibu guru yang kami muliakan. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan dari para calon guru penggerak, yaitu pada tahap diseminasi aksi nyata modul 1.4 berbudaya. Angkatan
10 SMA 10 tahun 2024. Bapak Ibu yang mengikuti CGP ini, kita patut merasa memberikan persepsi yang luar biasa. Mudah-mudahan CGP yang angkatan 10 ini bisa memberikan motivasi kepada kita semua atau para. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membahas materi tentang budaya positif di sekolah, di mana budaya positif ini adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian konsep inti budaya positif itu dimulai dari perubahan paradigma positif, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan motivasi perilaku manusia. Perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, mengartik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Berikut ini paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, kita lihat di sini, Ibu, ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi jangan memaksa murid, tak. Kalau memang murid tidak mau, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi sudah dipaparkan di awal
mengenai budaya positif dipaparkan tadi oleh Pak Ibrahim Samimun. Nah, selanjutnya yang akan saya paparkan yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, kemudian nilai menurut Ibu, yang pertama toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian Coba kita bangun dulu, bilang Pak. karakter menurut IHF, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan bertanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati. Ya, jadi itulah nilai-nilai kebajikan yang dapat kita aplikasikan dalam proses pembelajaran. Nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Indrawati Saini. Silakan Ibu. Sertanya lobet. Kita SD dulu bagaimana? Coba berdiri semua Ibu. 30 detik saja. Berhadapan Ki. Ya, silakan Ibu. Catatannya sudah mulai lobet. Oke, kita SD dulu Ibu. Silakan Ibu. Berhadapan Ki. Berhadapan Ki. Cari pasangan. Yang di belakang Ibu saja. Cari pasangan Ibu. Ya, ini SDG bisa kita gunakan pada akhir pembelajaran. Ini sangat cocok pada saat kita sudah capek-capek, sudah kepanasan, berhadapan Ki. 30 detik. Yang kita lakukan Ibu, cukup kita tersenyum. Senyum Ki. Senyum tapi dikasih lebar mulutnya. Ya, begitu Ibu. 30 detik. Ya, 30 detik saja Ibu. Tersenyum Ki. Nah, senyum. Ya. Oke, sudah. Nah, silakan duduk kembali Ibu. Terima kasih. Bagaimana setelah kita senyum? Ada sesuatu yang kita rasakan lebih baik? Ngantuknya hilang Bu? Ya, jadi ini bisa mungkin kita aplikasikan dalam pembelajaran Ibu pada akhir pertemuan. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kepada Bapak mengenai ya, kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dan kasih sayang dan rasa diterima di dalam kelompok, di dalam keluarga. Dan kebutuhan ini meliputi tentang rasa diterima dalam lingkungan keluarga, dalam pasangan hidup, ataupun bahkan sampai teman sekerja dan juga binatang peliharaan kalau kita punya di rumah. Ya, jadi kita juga mesti memberikan kasih sayang kita kepada binatang peliharaan kita, bukan cuma kepada manusia saja, kepada
peliharaan kita harus memberikan kasih sayang. Ada yang sayang kepada kucing dan ada binatang lain. Kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Ibu. Terima kasih. Jadi kebutuhan berikutnya adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, berikutnya kebutuhan yang keempat. Saya Ibu. Silakan Bu. Oke, jadi kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan untuk bebas. Jadi maksud di sini adalah kebutuhan akan kemandirian ekonomi dan memiliki pilihan serta mampu mengendalikan hidup seseorang. Ya, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir, kebutuhan dasar kita yang terakhir. Silakan Ibu. Ya, makasih banyak Bu. Yang kedua adalah kesenangan. Itu tulisan. Yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Contohnya dalam sehari-hari kita hobinya memasakkan, menyanyi, atau belanja, healing, refreshing di saat libur, atau jalan-jalan di saat libur. Cukup Bu. Terima kasih Bu. Ya, sebentar lagi kita ikuti. Ya, jadi insan Ibu, Ibu sudah menyampaikan 5 kebutuhan dasar seperti yang kita lihat di atas. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau kekuatan. Yang keempat, kebebasan. Jadi di sini kebebasan ini adalah merupakan kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi inilah 5 dasar kebutuhan kita yang perlu kita penuhi untuk menjalani kehidupan kita di dunia, sejahtera di dunia dan selamat dunia akhirat. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Indrawati Sain. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi yaitu posisi kontrol seorang guru. Jadi kita sebagai seorang guru itu kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah menghukum sebagai penghukum. Kemudian yang kedua yaitu sebagai teman. Dan yang ketiga yaitu sebagai pembuat merasa bersalah. Dan yang keempat adalah sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Jadi sebentar kita akan lihat kita berada pada posisi yang mana, ya, dan yang mana yang ideal buat seorang guru. Ini tidak akan menyakiti murid. Baik, jadi kita bisa melihat kita masuk pada posisi kontrol yang mana? Yang pertama penghukum. Nah, kalau penghukum itu seorang guru yang posisi kontrolnya pada penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, kalau pembuat merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi sebenarnya dia berbicara lembut tapi membuat siswa yang mendengarnya itu mereka merasa bersalah. Itu yang disebut dengan posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah
sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian apabila posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi hanya memberitahu siswa, kamu melanggar ini, tahu enggak konsekuensinya apa, hukumannya apa. Jadi berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dan selanjutnya yang terakhir adalah posisi manajer. Pada posisi manajer, guru itu berada di posisi ini berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dari sini kita bisa melihat kita berada pada posisi yang mana dan idealnya kita berada pada posisi mana. Nah, ini kita bisa lihat perbedaan dari kelima posisi kontrol ini. Jadi kalau penghukum itu guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya seperti ini. Ibu kecewa dengan apa yang telah kamu lakukan. Kemudian kalau posisi teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, jadi menutup-nutupi kesalahan-kesalahannya siswa. Jadi itu posisi teman. Nah, kalau posisi teman ini ada positif dengan negatifnya. Kalau positifnya itu siswa akan kalau misalnya kita posisi positifnya kita dekat dengan siswa. Tapi negatifnya, apabila kita tidak bisa membantu dia, maka dia akan kecewa. Itu negatifnya kalau posisi teman. Kita berada pada posisi teman. Selanjutnya, posisi pemantau itu menghitung dan mengukur. Jadi ini berdasarkan dengan aturan-aturan dengan konsekuensi. Kemudian posisi manajer itu guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk apa? Untuk mengetahui lebih lanjut misalnya apa yang akan terjadi dan apabila jadi kata-katanya bisa seperti ini. Kalau posisi guru itu kalau penghukum, kalau kita sebagai guru kata-kata yang bisa keluar kalau penghukum contohnya ya, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan. Itu penghukum. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, contoh kata-kata yang biasa dikeluarkan oleh guru adalah kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu pembuat merasa bersalah. Jadi seakan-akan siswa itu jadi sebenarnya lembut-lembut, tapi seakan-akan siswa itu dia merasa bersalah atas apa yang telah dilakukan. Kemudian kalau posisi teman, ayolah lakukan ya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu penghukum. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, contoh kata-kata yang biasa dikeluarkan oleh guru adalah kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu pembuat merasa bersalah. Jadi seakan-akan siswa itu jadi sebenarnya lembut-lembut, tapi seakan-akan siswa itu dia merasa bersalah atas apa yang telah dilakukan. Kemudian kalau posisi teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah ingat bisa tidak bantu ibu. Seperti itu kalau posisi teman. Nah, kalau posisi pemantau, apa peraturannya? Jadi ini berdasarkan peraturan dengan konsekuensi. Misalnya siswa melakukan kesalahan, tahu enggak peraturannya bagaimana? Seperti itu. Kemudian kalau posisi manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu kata-kata yang bisa dikeluarkan oleh guru. Dan hasilnya apa? Hasil kalau posisi penghukum itu siswanya akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong.
Jadi kalau kita menghakimi dia, maka siswanya itu akan memberontak. Nah, kalau membuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong, hasilnya seperti itu. Kemudian kalau posisi teman, ini ketergantungan. Seperti yang saya katakan tadi, ada sisi negatifnya, ketergantungan. Siswa akan merasa kecewa apabila tidak sesuai lagi dengan harapannya. Kemudian pemantau itu menyelesaikan diri, bisa diawasi. Manajer itu menguatkan secara pribadi. Jadi siswa dikuatkan secara pribadi. Selanjutnya kaitan dengan dunia berkualitas. Jadi kalau penghukum itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian kalau kita mempergunakan posisi teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian kalau sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sedangkan kalau kita meletakkan posisi kita sebagai manajer, maka guru meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Kemudian murid berkata, apa kata-kata murid? Jadi ini perbedaannya ya. Kalau penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Seperti itu kalau kita mempergunakan posisi kontrol penghukum, maka siswa akan berkata seperti itu. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, maka siswa akan mengatakan, maafkan saya. Kemudian kalau kita posisi sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Jadi kalau mereka merasa kecewa, langsung mereka mengatakan, oh saya pikir ibu adalah teman saya, tapi ternyata seperti itu. Jadi mereka kecewa kalau posisi teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, jadi kata-kata siswa seperti ini, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, kata-katanya seperti itu. Dan kalau posisinya sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi kalau manajer, kita posisikan diri kita sebagai manajer, maka siswa akan mengatakan bagaimana cara saya untuk bisa memperbaiki keadaan. Selanjutnya, dampaknya bagi murid. Kalau sebagai penghukum, maka murid akan selalu mengulangi kesalahan. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, murid akan merasa rendah diri. Kalau kita posisikan sebagai teman, maka murid akan lemah, tidak mandiri, dan tergantung pada kita. Kalau sebagai pemantau, itu murid akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Baik, materi yang kedua yang akan saya paparkan yaitu teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada dua motivasi seseorang melakukan sesuatu pekerjaan. Ada namanya motivasi eksternal dan ada juga motivasi internal. Yang termasuk motivasi eksternal itu yang pertama, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini bisa saja muncul suatu perilaku atau pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi itu motivasi yang secara eksternal, bukan dari dalam diri sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Di sini bisa muncul suatu pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi dia melakukannya bukan berdasarkan dari dalam dirinya sendiri, motivasi secara internal, tapi dia melakukannya karena ada motivasi yang lain, ingin mendapatkan suatu penghargaan. Nah, selanjutnya motivasi secara internal itu yaitu motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Ada suatu keyakinan sehingga itu muncul pada diri kita sendiri, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Jadi di sini saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kemudian di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu
harus terjadi. Selanjutnya, hukuman itu membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya, dan itu dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Selanjutnya, hukuman anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian, hukuman itu membuat anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi, anak itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Seperti itu. Nah, setelah kita sudah mengetahui perbedaan antara konsekuensi dengan hukuman, mari kita lihat. Jadi kalimat-kalimat di atas ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang di sekolah. Ya, Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Termasuk apa? Hukuman. Hukuman. Baik, sebentar ya, kita lihat apa benar hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk apa? Hukuman, Bu. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Bu. Baik, hukuman. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Ya, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Baik, sebentar ya, kita lihat apa benar konsekuensi ataukah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Baik, kita lihat apakah sudah benar jawaban kita. Jadi, saya tidak akan terlambat lagi. Mencatat 100 kali karena terlambat ke sekolah itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah hukuman. Kemudian murid push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman juga. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, disuruh karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu adalah hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu adalah konsekuensi. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, apa ada yang ingin ditanyakan tentang hukuman dan konsekuensi ini? Mungkin ada yang kurang jelas? Iya, silakan. Terima kasih Bu kesempatannya. Jadi selama ini sebagai seorang pendidik, saya seringkali memberikan hukuman kepada anak didik saya yang sangat konsekuensi. Jadi di sini saya tidak bisa membedakan mana hukuman mana konsekuensi. Jadi apa kira-kira perbedaan yang mendasar antara hukuman dan konsekuensi itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sangat menarik apa yang telah disampaikan, bahwa terkadang kita sudah memberikan semacam hukumankah atau konsekuensi terhadap siswa, tapi kita sendiri tidak mengetahui apakah konsekuensi yang kita berikan ini atau hukuman yang kita berikan pada siswa. Kelas. Jadi keyakinan kelas di sini yaitu
disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Jadi seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini ada peraturan, ada keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Jadi yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya itu. Keyakinan kelasnya yang bisa dilihat atau dinilai yaitu berupa tanggung jawab. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti keyakinan kelasnya ada yang bisa. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Terima kasih. Iya, benar sekali. Jadi dia hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu. Keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Terus yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Jadi keyakinan kelasnya berupa keselamatan, menghormati orang lain. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya berupa kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain ya, atau kesabaran, betul sekali. Selanjutnya menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan, Bu. Iya, keselamatan dan keamanan. Nah, jadi pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama, keyakinan kelas dia bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Yang kelima, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Dan yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi di atas saya sudah menampilkan contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Nah, jadi gambar 1 ini, guru membimbing siswa membuat keyakinan kelas. Yang kedua, siswa menulis dan menempelkan hal yang diharapkan. Itulah contohnya penerapan kelas. Penerapan membuat keyakinan kelas. Jadi slide yang ketiga, guru dan siswa merangkum keyakinan kelas untuk dijadikan kesepakatan kelas. Terus yang terakhir, guru dan siswa menandatangani kesepakatan kelas yang dibuat. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan budaya positif yaitu restitusi. Oke, di layar sudah ada penjelasan tentang restitusi. Apa itu restitusi? Kira-kira sebelum saya tampilkan ini, Bapak Ibu bisa memberikan sepatah atau dua kata tentang apa itu restitusi. Kira-kira apa itu restitusi? Keyakinan. Oke, jadi kita lihat dulu apa itu restitusi. Oke, jadi seperti yang kita ketahui, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi restitusi itu seperti ini ya. Jadi kita menciptakan kondisi yang baik bagi murid kita,
sehingga mereka bisa memperbaiki kesalahannya. Oke, next ya, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari suatu kesalahan. Jadi restitusi ini tujuannya itu bukan untuk menebus kesalahan. Jadi harus belajar dari kesalahan. Misalkan ada anaknya yang bersalah, jadi dia bukan menebus kesalahan. Jadi kita suruh dia belajar apa arti dari kesalahan yang diperbuat selama ini. Terus yang kedua, sebagai untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Terus yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi Bapak Ibu kita bisa lihat kalau restitusi itu dia berfokus pada karakternya bukan tindakannya anak. Terus yang kedelapan, restitusi fokus pada solusinya atau pemecahan masalahnya. Terus yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di atas sudah ada saya tampilkan tentang segitiga restitusi. Jadi di sini segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ini di sini setiap orang, jadi biasakan ada anak siswa biasa berbuat kesalahan. Pasti biasa kita bilang setiap orang pasti berbuat salah. Atau kamu bukan satu-satunya, seperti itu. Terus pada tahap validasi tindakan yang salah, biasa kita mengatakan kamu tentu, misalkan si anak itu berbuat kesalahan, pasti kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa kali melakukan begitu. Terus selanjutnya, adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk tahap menanyakan keyakinan yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini penerapan atau dokumentasi penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Di sini slide yang pertama yaitu ada siswa tentang penerapan segitiga restitusi. Ada yang gambar pertama itu siswa yang terlambat datang ke sekolah. Jadi kami menyelesaikannya itu dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Terus gambar kedua, siswa yang pekerjaannya sering dicontek oleh temannya. Ini kami menangani siswa tersebut dengan menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, kami stabilkan dulu identitasnya, terus kami validasi tindakan yang salahnya dengan menanyakan penyebabnya dia sering melakukan kesalahan. Terus dengan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Bagaimana dia akan memperbaiki kesalahan yang diperbuat. Oke, itulah pemaparan tentang segitiga restitusi dari saya. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah kegiatan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa pada kegiatan berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.